berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kunci hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita baca Lukas 11 ayat 28 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memelihara. Jadi yang berbahagia itu menurut firman Tuhan adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara dan saya yang hadir dalam ibadah mendengar firman Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Amin. Dan kita orang yang mendengar firman Tuhan, bukan saja hanya mendengar, tetapi memelihara firman itu dalam hati kita. Kalau hanya mendengar, artinya itu sama dengan petani yang menabur benihnya di batu-batu tapi tidak bertumbuh. Tapi firman Tuhan mengatakan kunci hidup bahagia adalah mendengar firman Tuhan. Belajar kita mendengar firman Tuhan, mendengar, membaca, dan memelihara firman itu. Jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Ya, teruskan. Bapak Ibu Saudara, semua manusia mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Semua manusia, saudara dan saya, berusaha mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, dan juga ada cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua mencari bahagia. Dan kebahagiaan dunia adalah harta. Belum amore dan bahagia. Tentu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena mencari harta, orang kehilangan kebahagiaan. Saya tahu satu di Jawa Tengah ada suatu pulau. Pulau itu tempat persembahan. Kalau siapa mau kaya, iya, orang banyak datang ke pulau itu. Kadang-kadang karena kekayaan, ingin kaya dan berpikir mau jadi bahagia, dia bawa anaknya perempuan dan dipersembahkanlah di pulau itu. Dan orang tuanya pulang dan anaknya dipersembahkan di situ. Ada juga memang yang kaya. Iya. Jadi anaknya perempuan ini sebagai persembahan kepada berhala-berhala. Ada di pulau, kalau mau saudara di Pulau Jawa itu mau kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kekayaan, kebahagiaan itu diusahakan berbagai cara. Ada yang ke dukun supaya dia kaya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena melalui harta. Iya, banyak harta kita berpikir bahwa kita sudah bahagia. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tadi bermakna mengatakan bahwa kebahagiaan itu, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Jadi mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, baik melalui TikTok, melalui HP, melalui apapun televisi. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau mendengar firman Tuhan, kitalah adalah orang yang berbahagia. Jadi bukan karena harta Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak hartanya, tapi kalau mereka tidak menerima Yesus, belum tentu bahagia. Baru karena jabatan. Iya, jabatan tidak menentukan kebahagiaan. Iya, walaupun itu penting bagi kita. Walaupun itu kita usahakan anak kita supaya punya jabatan-jabatan yang tinggi. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan jabatan itu orang membuat bahagia, tapi yang membuat bahagia keluarga kita, suami istri dan anak-anak kita, kalau semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ada Yesus di situ, baru berpesta murah. Ada orang mencari kebahagiaan karena berpesta murah. Kalau sudah dikede tuang, minum dan nyanyi lisoi-lisoi,
mereka berpikir sudah bahagia. Dan nanti pulang dari situ udah mabuk, sampai di rumah bisa berantem dengan istri, bisa terbang semua barang-barang di rumah. Bukan itu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dari jalan melalui apa tuh, Selang Toba itu, waduh rapat kali semua kedetuan. Dan di situ juga orang berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sudah di situ nyanyi, minum, itu kebahagiaan. Gak tahu anaknya belum makan, gak tahu istrinya tidak ada uang, tapi yang penting laki-laki masuk ke situ dan berpesta pora. Itu kebahagiaan dunia Bapak Ibu Saudara. Dan itu kebahagiaan yang banyak dicari orang. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mau beribadah, mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, itulah yang berbahagia. Ya, teruskan, kebahagiaan secara rohani. Ya, kebahagiaan secara rohani adalah seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Seisi rumahnya, suami, istri, anak-anaknya, seperti Joshua sebagai pemimpin, sebagai raja Joshua, dia mengatakan seisi rumahku harus beribadah. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah dan enggak beribadah. Joshua mengatakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, ini banyak Bapak Ibu Saudara, ngapain kita ibadah? Dan roidan senibadai, dan rohebin senibadai. Kalau jauh-jauh nih, suruh picang dulu, mengalih persembahan, papa merapat di ini. Banyak orang gitu bilang Bapak Ibu Saudara. 2000-nya persembahannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada bahasa kata itu, pamora pedita ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Joshua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Ada pilihan dua dikasih Tuhan. Jika kita menganggap tidak baik beribadah, Paul Joshua mengatakan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Tuhan kah? Kepada Mammon untuk uang? Kepada Mammon kekayaan? Ya, firman Tuhan mengatakan banyak mengejar harta di Amsal, tetapi semakin miskin. Ya kan, ada kan? Banyak orang mengejar harta kekayaan dan melupakan Tuhan, tetapi hidupnya semakin miskin. Tapi firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu kerajaan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. 2 jamnya kita beribadah. Ya. Maka dikatakan Yosua, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, kepada siapakah kamu beribadah pada hari ini? Pilihlah kepada Tuhan kah, kepada setan kah, atau kepada Mammon kah, atau kepada harta kah? Tetapi Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, itu yang buat garis merah itu. Tetapi aku dan seisi rumahku. Padahal Yosua ini pemimpin, dia raja, dia repot, sibuk sebagai pemimpin. Tapi dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini orang berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita semakin menyibukkan pribadi kita, semakin kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Tetapi Yosua, Bapak Ibu Saudara, Yosua mengatakan, Bapak Ibu Saudara, tapi aku dan seisi rumahku, suami dan istri dan anak-anaknya, kami akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka keluarga Yosua itu diberkati oleh Tuhan, bahagia karena keluarganya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan secara rohani. Kalau tadi secara jasmani, karena dia punya jabatan, dia punya harta, dia berpesta pora, mereka berpikir itu sudah bahagia. Tetapi Joshua berkata, kebahagiaan itu didapati kalau seisi rumahnya itu datang beribadah kepada Tuhan. Itu doa kita. Maka ada di depan rumah kadang-kadang dibuat, diberkatilah rumah ini. Kenapa? Karena seisi rumah itu beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan apa? Iya, carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Mau diberkati? Amin. Mau diberkati? Katakan, seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Amin. Bawa suaminya, jangan hanya ngantar sampai di gerbang itu. Saya kalau lihat kadang-kadang di CCTV, diantar istrinya langsung pulang dia. Jadi dia tukang grab di surga dia. Ya, seisi rumah itu harus beribadah kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan memberkati rumah itu, keluarga itu, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir apa yang dikatakan Joshua ini, hari ini tidak bagus beribadah, masih sehat, minggu depan aja beribadah. Baru katakan masih sehat kita, nanti aja mau mati, waktu sakit kita beribadah. Mereka tidak tahu Bapak Ibu Saudara, hidup ini sementara. Kayak tadi saya lihat di TikTok, di Brastagi, longsor, tidak bisa jalan, mobil lewat, longsor tiba-tiba, banyak rumah dihancurkan. Nggak tahu kan? Tahu kita kapan selama ini diberkati Tuhan? Kita kan diberkati kan selama ini. Ya, mana kita pernah berpikir kita ada bawang di sini? Ini namanya kita nggak menanam, tapi kita menikmati bawang, ya kan? Nggak menanam kita kan? Dan tak bawa tuh cik joma, bawa cik nama bawangi. Ali perselam buru menikmati 1 kilo disimpan, ya kan? 1 kilo disimpan, bagian nemsi, ya kan? Apa yang terbutuh nama anak-anak di Samusiran, di Badangan, satu marbiru melalui matahari. Kalau persilambu menikmati luar biasa. Amin. Amin. Baru lancar bawang ibu ceria mabu ini berpusara. Ya kan? Kali bulu suara lancar bawang ini murhing mesti. Kan? Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan banyak memberkati kita. Cara Tuhan, iya, yang berjauh kita kan saat di Selambuun kita nararau tagarap sudah bahaya sudah kan jauh kita manutan saja lambu kan berkat Tuhan semua itu. Amin. Nikmati kebahagiaan, diberkati kalau seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Anak-anaknya, ajak suaminya, ajak istrinya, ajak menantunya, seisi rumah itu harus beribadah. Bapak Ibu Saudara, kita teruskan.
Bagaimana kita memiliki hidup bahagia dan diberkati Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita memiliki hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan? Berkat itu menjadi langsung dari langit, tapi ada usaha kita, usaha. Ya, nggak diberkati Tuhan kalau nggak ada usahanya. Mau malas tak diberkati Tuhan. Maka dalam Amsal 19 ayat 45, tangan yang lambat membuat miskin. Tangannya ini nggak mau kerja, miskin dia. Karena Tuhan katakan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan membuat yang kita kerjakan, bukan dikerjakan orang, bukan lambat. Maka Bapak Ibu Saudara, Daud mengatakan tangan yang lambat, yang tidak mau bekerja, malas-malasan, itu mendatangkan kemiskinan buat keluarga itu. Walaupun Bapak Ibu Saudara kita beribadah 10 kali seminggu, berdoa 10 kali mungkin satu hari, tapi itu Bapak Ibu Saudara, kalau tangan kita lambat, tidak mau bekerja, apa yang diberkati oleh Tuhan? Maka dikatakan tangan yang lambat membuat miskin. Olona mulung, olona nalelai, tak mulu kari, ya kan? Apa firman Tuhan? Sekali kita katakan, Tuhan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Amin. Pedagang Tuhan buat berhasil, tukang Tuhan buat berhasil, supir Tuhan buat berhasil. Tapi permalu yang benar Tuhan berhasil, ya kan? Yang mana mungkin Tuhan buat berhasil? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan, kita harus ada usaha pekerjaan kita. Pekerjaan kita itulah diberkati oleh Tuhan. Karena itu diberkati Tuhan. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Jadi apa yang ada di tangan Musa itu yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang ada di tangan kita itu yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita sebagai peladang, kita apapun kerjaan kita, Musa mengatakan tongkat Tuhan, pukulkan, maka jadilah laut Firaun itu terbagi. Jadi bukan di tangan orang, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan, apa yang ada di tangan kita, apa usaha kita, apa pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang lambat, tidak mau bekerja. Dan dikatakan firman Tuhan, tangan yang lambat, yang tidak mau bekerja, membuat orang miskin. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita semakin miskin. Salahkan diri sendiri karena tidak mau bekerja. Iya, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Iya, walaupun saya seperti ini, ada sekolah pergembala, saya cari lagi pekerjaan. Iya, dan puji Tuhan, kadang-kadang saya sudah dapat 600, 1 juta satu bulan. Itulah saya pakai, nggak malu saya. Mas mantan anggota DPR seperti itu, gembala seperti itu, nggak malu. Untuk bekerja jangan malu, asalkan jangan mencuri, jangan merampok, jangan begal. Sekecil apapun pekerjaan kita itu, kalau kita syukuri dan kita tidak malas, itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan malas, jangan malu, Bapak Ibu Saudara. Apapun pekerjaan kita itu, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah mungkin saksikan itu. Ada seorang janda di Pulau Jawa, dia punya 1 anak perempuan. Dia pagi jual pisang goreng. Jadi pisang goreng itu
dipikul, dijualnya di pasar. Setiap pagi dia jual itu Bapak Ibu. Dia tidak malu Bapak Ibu Saudara. Iya, dia tidak malu. Tapi sebelum dia pergi ke pasar, ke pajak, jualan pisang goreng ini, dia terlebih dahulu singgah ke rumah pendeta. Dan dia kasih pisang goreng kepada pendeta. Pak, ini ada gue Pak, campur kopi. Didoakan pendeta itu dia. Setiap pagi sebelum dia menjual pisang goreng itu, anaknya sekolah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir secara logika kita, bagaimana mungkin bisa menjadi kaya seorang janda yang menjual pisang goreng ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia syukuri pekerjaannya. Dia selalu berdoa, dia datang ke rumah pendeta, dan dia memohon berdoa kepada pendeta, dan dia selalu titipkan makanan kepada pendeta. Tahu Bapak Ibu Saudara, anaknya perempuan satu-satunya menikahlah dia dengan seorang pengusaha. Dan pengusaha ini takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Diberkatilah ibu janda ini, dipanggil rumahnya, dan tidak diperbolehkan lagi jualan. Dan begitu mewahnya rumahnya, dikasih mobil. Oleh karena apa? Dia syukuri pekerjaannya. Jangan malu Bapak Ibu Saudara apapun pekerjaan kita, asalkan jangan mencuri, merampok. Syukuri diberkati oleh Tuhan. Setiap perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Amin. Amin. Setiap perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan apa? Coba kita baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Tangan. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Harus suaranya. Ini ada 1000 orang. Ali belum ada badai satu selaku Tuhan. Ujung tuh. Ini satu nang. Kami baca firman Tuhan. Jangan. Iblis itu takut kalau kita baca firman Tuhan dengan berkuat, ya kan? Baju semua suaranya pada badai. Ayat 4. 1, 2, 3. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Rajin dia, rajin berbadai, tahu kan? Rajin mengusik dampak, rajin bekerja. Amin. Amin. Iya, rajin bekerja. Apa pekerjaan kita? Nggak mungkin kita kerja di kantor camat, pamatan kita TK. Nggak mungkin kita kerja di kantor DPR, tamu kita nggak mampu. Nggak mungkin kerjaan kita di apa, nggak ada seperti itu. Tapi Tuhan berikan pekerjaan. Iya, seperti saya nggak usah sebutkan dulu pekerjaan saya itu. Tapi kadang-kadang saya tembak, masuk uang, kan? Masuk. Berarti istri saya, dia mana pekau ini kan? Tengok di mana? Pokok nak, mana pekau nah itu. Mana pekau kan? Kenapa? Pekerjaan kita itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Bolo pengalas, malas matang, ngelasi jom-jom mah, tertutup no, kan? Iya kan? Bermak pengalas sirut kalau sobi asal dia belum gue asal dia tahu bagaimana dia belum benar kan belum berbicara perkara apapun itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan, pukulkan jadi ular. Musa, apa yang tanganmu? Tongkat Tuhan, pukulkan, terbelah dua laut itu. Jadi apa yang ada sama kita, itu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang ada sama kita, itu diberkati oleh Tuhan. Doakan setiap hari. Maka dikatakan, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya.
rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin bekerja, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini malas, nggak mau bekerja. Mana diberkati Tuhan kita? Iya. Saya ingat Kennedy di Batam, namanya Kennedy. Dulu dia kerja sapu di jalan, nyapu jalan itu kerjaannya si Kennedy ini. Tapi sekarang orang kaya dia di Batam. Pambil itu buka kuning punya dia. Apa tuh? Semua perumahan perusahaan punya dia. Dari tukang sapu jalan. Tapi dia doakan terus, diberkati oleh Tuhan. Rajin dia, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin bekerja. Itu yang diberkati oleh Tuhan. 100 saya lebih kita makami yang Tuhan tak Bapak Ibu semang puisi yang dosa rajin di mana takkan diberkati oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Mau rajin, amin? Rajin. Setiap hari berdoa. Iya, baca firman Tuhan 3 pasal 1 hari. Sambil baca, sambil berdoa. Yang tidak mungkin jadi mungkin di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan kalau kita datang di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ini juga buat muda budi, boleh namun kerja. Banyak muda budi yang hanya tidur kerjanya, membuat malu. Di rumah tidur, mamanya cuci piring, tapi anaknya tidur. Iya, malas. Firman Tuhan mengatakan Amsal 6, tidur, duduk, menghayal, lipat tangan, tidur lagi. Duduk lagi, menghayal, lipat tangan, tidur lagi. Firman Tuhan mengatakan, maka datanglah kemiskinan bagi dia. Mudah-mudi mau berhasil, amin. Mudah-mudi mau berhasil, amin. Jangan suka tidur. Ini orang tuanya nyuci pakaian, dia main HP. Iya. Orang tuanya ngepel, dia ngurumpi-ngurumpi. Ini mudah-mudi. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Iya. Masak oma. Nah, mana musibah, tabung musibah. Oma nama lupa. Itu banyak sekarang mudah-mudi sekarang seperti itu. Saya dulu di Jakarta masih anak muda, di rumah bapak saya masak, saya cuci piring, saya ngepel, ya, saya nggak makan di rumah itu. Baru suatu saat makan kan di situ, ada saudaranya yang muda ini, saya dari bilang, awas, datang tikus besarnya. Itu aku baguni juga. Loh mana? Tapi lama lo bayi juga. Awang ngepel, awang cipiri. Tapi muda-mudi sekarang ngorok dia, mau makan, habis makan campakkan piringnya. Ada pembantu saya, siapa pembantunya? Mamanya. Bertobat muda-mudi. Seperti itu. Dan dikatakan siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Jibulul nabodum, pada waktu panen, pada waktu bekerja, dia tidur, membuat malu. Maka datanglah kemiskinan bagi dia. Sebab berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang tidak malas. Berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang rajin bekerja. Amin.
baik juga kaum bapak. Iya, kaum bapak ini kadang-kadang gitu, istrinya bekerja, dia di warung mencatur, habis mencatur lapar, pulang dia makan. Mohon maaf, alasan pada kaum bapak. Ya, tapi bapak ibu saudara, ini firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, artinya pada waktu bekerja. Orang bekerja dia tidur, orang tidur dia bekerja. Terbalik dunia seperti itu. Bapak ibu saudara, khususnya muda-mudi, ya, dan semua kita, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin bekerja pada waktu panen, artinya pada waktu siap, waktu kita bekerja. Ya, maka diberkati untuk kehidupan kita. Ya, teruskan. Ya, orang benar diberkati oleh Tuhan. Orang yang benar itu adalah orang yang rajin. Oh, pada waktu dia panen. Orang yang berbahagia. Bapak ibu saudara, nggak ada pekerjaan kita berdoa supaya ada pekerjaan yang lain. Iya, jangan kita menghina pekerjaan kita. Sekecil apapun pekerjaan kita, mau ngopek bawah, mau berdagang, mau tukang las, mau apa lagi, yang lain-lain, syukuri dan doakan, maka diberkati oleh Tuhan pekerjaan itu. Amin. Baik untuk guru-guru, iya, bersyukur nanti dapat serti, habis serti apa lagi? Impasi kayak Bu Nabi ini, mukanya sudah seperti impasi, ya kan? Guru-guru itu nggak, kalau nggak setia dia nggak dapat serti kan? Kalau nggak rajin dia nggak dapat impasi kan? Habis impasi apa? Besok sulit, ya? Iya. Kalau nggak rajin guru-guru mana dapat? Iya kan? Semua itu pekerjaan kita dituntut kerajinan. Amin. Boleh tukang bawang, ibu-ibu yang rajin mengupas sampai subuh selesai. Iya kan? Selesai. Iya, tangannya sesiluna amat lupekan, tangannya marbiru. Iya kan? Ada yang perajin diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat GCA anugerah, bahkan guru-guru bersinar rajin semuanya. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan rajin semuanya. Tidak harus nama kita si rajin. Ya kan? Itu dikatakan oleh Tuhan. Dalam orang benar diberkati oleh Tuhan. Amsal 10 ayat 67. Ayat 6 dan 7, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya, firman Tuhan mengatakan, tidak pernah kulihat orang benar minta-minta. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan, tidak pernah saya lihat orang benar minta-minta, tapi memberi. Amin. Amin. Iya. Maka dikatakan, kenapa orang benar tidak minta-minta? Karena berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Biarlah kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga kita masing-masing. Suami istri diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, cucu kita diberkati Tuhan, usaha kita diberkati oleh Tuhan. Maka kita adalah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi bilang sama Tuhan, seisi rumahku
beribadah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah. Kalau janda dia, ya mamaknya lah. Sama lagi janda mau suami orang. Seisi rumah aku nabi berdua suami masalah.